Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro, nama kecilnya adalah Mas Hudan, Bupati ke-6 Mojokerto yang memerintah pada tahun 1894 hingga tahun 1916. Beliau adalah putra dari Bupati Mojokerto ke-5, Raden Ersadan, yang juga bergelar Raden Adipati Aryo Kromojoyo IV. Semasa masih sekolah, beliau tinggal di Surabaya dan menamatkan HBS-nya pada tahun 1880. Setelah beliau menamatkan HBS, beliau bekerja sebagai juru tulis di kantor ayahnya sebagai Bupati Mojokerto pada waktu itu. Selanjutnya beliau sempat menjadi camat Kedongpring dan akhirnya beliau pun menjadi Wedana di Jombang. Selama beliau menjadi camat, baik di Kedongpring, di tempat lain maupun Wedana Jombang, beliau sering naik kuda menelusuri daerah-daerah di sekitar Mojokerto untuk mengumpulkan benda-benda, artefak-artefak peninggalan Majapahit. Artefak-artefak tersebut beliau kumpulkan di depan kantornya, baik di Kedongpring maupun di Jombang, maupun di depan kantor ayahnya di Kabupaten Mojokerto. Benda-benda tersebut kemudian dicatat, diberi nomor, dan kemudian dilaporkan kepada Lembaga Kebudayaan Belanda di Batavia pada waktu itu. Nah, lama-kelamaan benda-benda ini, hasil penelitian tersebut, membuat informasi Majapahit kian lama kian terkuat. Di sini peranan besar Raden Mas Hudan untuk membukakan pintu lebih luas bagi penelitian Majapahit. Tanggal 15 Agustus 1894 beliau dilantik menjadi Bupati Mojokerto. Ketika menjadi Bupati Mojokerto inilah kegiatan pengumpulan benda-benda, artefak-artefak peninggalan Majapahit kian digalakkan. Ternyata kekayaan Majapahit sama sekali di luar dugaan siapapun. Begitu banyak dan begitu banyak pula informasi yang masuk, sehingga informasi Majapahit tentang kerajaan Majapahit terbuka seluas-luasnya. Terbuka juga untuk penelitian bagi para ahli yang datang. Lama-kelamaan orang pun mulai mengenal Majapahit secara akrab. Dan Majapahit ini ternyata adalah suatu kerajaan, tidak seperti yang diduga selama ini. Kerajaan tersebut ternyata kerajaan besar dengan kebudayaannya yang diwariskan hingga saat ini masih tetap lestari. Lama-kelamaan Kabupaten Mojokerto yang sekarang berada di Jalan Ahmad Yani menjadi tempat pengumpulan benda-benda purbakala, sekaligus menjadi tempat penelitian. Untuk itulah kemudian Raden Adipati Aryo Kromojoyo membangun gedung di sebelah timur kantor kabupaten yang kemudian disebut orang Gedung Reco. Ke dalam gedung itulah kemudian semua barang artefak peninggalan Majapahit dipindahkan dari seluruh pelosok Kabupaten Mojokerto, dikumpulkan di sana, termasuk arca Wisnu Garuda yang sangat fenomenal itu, yang dibawa ke Mojokerto pada tahun 1907. Dan kemudian di sebelah timur kabupaten tersebut dijadikan museum. Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro
salah satu jasanya yang terbesar adalah ketika tanggal 24 April 1924 mendirikan OVM. OVM adalah Oudheidkundig Vereniging Majapahit. Jadi persatuan purbakala Majapahit yang tujuannya adalah untuk menghimpun dana, menghimpun daya agar keberadaan Majapahit yang belumlah terungkap dengan jelas dapat didanai, dapat diselidiki secara lebih intensif dengan dukungan dana yang lumayan, dan dapat dipaparkan, diberitakan kepada masyarakat luas. OVM, Persatuan Purbakala Majapahit ini kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Belanda pada waktu itu, dan ditunjuklah Insinyur Henry Macleijn Pont, seorang warga negara Belanda, untuk menjadi pimpinannya. Sebagai kantor OVM yang dipimpin oleh Macleijn Pont, ditetapkanlah trawulan di rumah pribadi Macleijn Pont. Dari sana kemudian dikumpulkan artefak-artefak dari berbagai macam penjuru Majapahit atau daerah Mojokerto sekarang. Kemudian di sana diteliti satu persatu, atau kemudian dijadikan sekedar pajangan koleksi untuk kemudian diteliti, sehingga lama-kelamaan rumah Dr. Insinyur Macleijn Pont menjadi tempat pengumpulan barang-barang, benda-benda, artefak-artefak yang berasal dari Majapahit. Hingga kini rumah Macleijn Pont tersebut masih ada dan dijadikan kantor purbakala. Raden Mas Hudan kemudian menetapkan berbagai peraturan bahwa keberadaan Majapahit tersebut harus tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, terutama dalam segi artefak-artefaknya. Hal ini menyebabkan Raden Mas Hudan dapatlah disebut sebagai orang yang berjasa di dalam menggali Majapahit. Disebut sebagai orang yang mampu menghidupkan Majapahit, membuka pintu penelitian dan membuka pintu agar Majapahit dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat, sebagaimana yang kita kenal di masa kini. Raden Adipati Aryo Kromo Jayadinegoro, akhirnya beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Sentono Asri, Kelurahan Losari, Kecamatan Gedek, Mojokerto. Beliau telah tiada, namun jasa-jasanya tetap abadi dan begitu berharga untuk kita tiadakan. Jasa-jasa beliau telah membuka pintu Majapahit menjadi terbuka seluas-luasnya, sehingga informasi Majapahit diketahui oleh semua pihak, bahkan hingga anak-anak sekolah di masa kini.